إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak, amak-amak yang ambu muliakan, godang ndak mau sobik goleng, ketek ndak mau sobik namo. Sawak ulun kenal mengenal kan, kok lah hafal ya mau sobik. Sobok condo banyak dan bayo-bayo orang tua ambo. Sosok muda juga kan. Amak-amak di belakang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pagi kini ambo diminta menyampaikan dalam bahasa kampung. Sebab katanya awak lebih banyak orang kampung sikut. Kan ya? Ada yang dari Kampar. Dan alhamdulillah ambo juga dari Kampar, tapi ambo Kampar kiri. Kampar ada dua apa-apa. Orang tua kita yang dari Sumbar. Ya, ada dari Sumbar Sika. Kampar tu ada dua, Kampar kanan cik, Kampar kiri cik lain. Kalau awak ke Pekanbaru, itu jumpanya Kampar kiri dulu. Kalau lewat Pekanbaru awak belok ke kiri baru jumpa Kampar kanan. Tapi kalau lewat Kebun Durian awak tu ndak jumpa Pekanbaru kan? Itu Kampar kiri. Topiknya ambo tinggal dilipat kain. Tapi ndak dalam lemari dah. Jadi orang awak juga nan datang sikonya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ pula sonang hati yang sengenek. Lain yo mendengar ceramah bahasa kampung. Kadang awak lapai merantau tinggal di kota, 3 bulan baru pulang ke rumah lahnya. Lebah papa mama saya bahasa kampung dak lah tekonang deknya le. Padahal tinggal dak lah di tengah kota, di topi kota pula ya. Boleh juga, tapi bahasa kampung awak sajauh-jauh abang ngau tobang. Balik ke mana? Ke Kubangan juga. Alhamdulillah. Tapi kok ndak ngerti bapak beko bahasa ambo maklum-maklum je lah ya. Hanya kadang-kadang lain lubuak, lain ikannya sengenek. Tapi dan paling sonang hati ambo pagi kini ku amak-amak banyak pula rupa di belakang. Alhamdulillah. Entah bapak-bapak nan membawa atau memang kesadaran amak-amak ambo di belakang. Nan di depan ku yo banyak juga orang tua-tua. Nya kata Nabi apa-apanya kami nan muda-muda ku sengenek kadang-kadang yo tinggi bak langit ko bak batu pula.
Padahal Nabi mengecek kawa, laisa minna man lam yujil kabirana, tak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih godang dan lebih tua dari awak, baik tua dari umur ataupun tua dalam ilmu. Allahu akbar. Padahal apa-apa kami lah banyak dan tumbuh uban. Memang Nabi itu tak berubannya orang pak. Di dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan riwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi itu tidak lebih uban 20 oleh baik di kepala ataupun di jangguiknya. Tak lebih 20 orang. Bahkan dalam satu riwayat ompek boleh olehnya. Tetapi jadi sahabat lain atau mak-mak lain kok deh lah tu nampak abang dulu muda je. Iyalah dulu. Sebab Nabi menyebutkan asyaibu nurul mukmin. Uban tu cahaya orang mukmin. Tak ada seorang yang beruban di dalam Islam melainkan Allah Ta'ala tak nak angkat, melainkan terhitung sebagai sebuah kebaikan dan Allah angkat satu derajat. Allah angkat derajatnya. Allah Akbar. Jadi biarlah tumbuhnya uban baik di kepala ataupun di janggut. Allahu Akbar. Tetapi jangan salah-salah. Itu tanda lah dokek apa tu? Mata lah kabu. Ha? Kuli olah kondu. Kendur. Kendur masuk Indonesia. Oh, kadang masuk Indonesia upaya mah. Ha? Makan dan lolomak le bubu. Ha? Nan uban pun olah bertabu. Bertaburan uban. Itu tanda-tanda awak memanglah dokek rumah pak, mak dokek masuk kubu. Saya tahu kubu, kuburan. Kalau bahasa kami, daerah kami untuk kubur. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup awak di dunia kon tak lama, dunia fana, tak lama itu. Sebontohnya Nabi SAW sudah memperingatkan awak dulu apa-apa ama-ama a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku tu diingat-ingat dulu orang. Hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Tak banyak nak lewat dari itu dah. Kan ya? Kau nak cuba kita test dulu. Mana apa-apa kami nak lewat umur dari 70 tahun sepok-sepok je. Mungkin Pak Haji. Apa bisa dihitung dengan jari sebola jari je Bapak apa umur je? 36. Masya Allah. Memang mantap ni ya ke? Itulah awak. Jadi balik dia. Tulis semangat. Nya itulah lemunya uban tu boleh tumbuh di kepalanya jinya. Di hati janinya. Jadi umur walaupun 63 tapi semangat leh 36 je kau. Alhamdulillah. Tetapi ingat-ingat. Nan umur 63 rut je. Nabi SAW umur beliau 63 orangnya. Allahu Akbar. Padahal Nabi sehat tu mah. Jadi jangan salah-salah leh. Nya kata orang tua-tua awak ndak sakit membunuh dah. Kan ya? Ama ambo. Le tua sejak ke nek ambo tengok sakit duitnya. Itulah takdir Allah buat beliau. Tapi lah duit juga panjang je umur, mudah-mudahan dipanjangnya di Allah. Memang ndak sakit dan membunuh. Sampai ke orang tua-tua awak tu dulu mengajar awak apa nya ndak sakit nak membunuh anaknya, ndak ubek nak membotannya. Ndak ubek yang menyembuhkan tapi Allah Taala. Cuma apa awak ada ubek je, memang suruh Allah Taala ubek dek Nabi selesai. Allahu Akbar. Jadi Nabi menyampaikan kepada awak umur umatku 60 sampai 70 sengeneknya yang lewat dari itu. La ilaha illallah itu jatah awaknya. Hidup kau cuma pelantang pelentong begini begitu beginya begitan mati istet tewas bin mungkang.
Selesai. Tak lama. Paling bau nawak idik dia te dunia kompek je nya. Wah kau tu kenek, awak ketek. Bau apa bau minyak. Bau minyak apa kau tu ketek? Kayu putih. Minyak telon kini merek atau minyak apa leh? Minyak anak-anak kan, minyak bayi. Tak lama setelah itu pak nan laki-laki lah bujang pulo nan padusi lah gadi lo nya. Lah baganti lo minyak Spalding je lah merek. Dulu ada lo merek minyak es kulit untung tak es kompe. Tahu kompe pak? Macam-macam minyak orang muda. Maklum lah orang muda. Badan le berdogok boh, kulit le togang. Tak lama setelah itu lah baganti lo minyak si bujang cakong. Lah umur dia te 40 demak. Di tengah rumah bau tarason. Di dapur bau apa? Bau minyak kayu wik. Di dalam kamar bau bawi. Le tahu bawi pak? Apa bawi tu? Bawi tu ada bahan ramuan ubek yang tua-tua dicari dia dari kulit-kulit kayu tu atau dari bahan-bahan lain ditumbuk-tumbuk diletakkan dalam kain, diletakkan di pawi. Bawi nama bahasa kami. Sabau ni tu lah 3 orang Kini tak pakai itu kan ya lah banyak ubek kini lah canggih. Tak kan lama setelah itu ada bau nan kompek nan katibo le tu tando-tando dokek-dokek rumah bau apa tu? Bau kapur barus. Sudah itu tu nya catatan awak hidup di dunia kau. Yang singkatnya kan la ilaha illallah. Maka ingat-ingat rupa apa kata Nabi, aktsiru zikra hadzimil ladzat. Ingat-ingat kalian banyak-banyak mengingat kematian. Nyawa akan mati besok pak. Makanya ada beberapa rahsia Allah tentang kematian kau. Nan pertama, bila waktunya kita tak tahu. Tak tahu kita. Kata yang tua-tua kita, kelapa jatuh mumbang pun jatuh. Lai tahu mumbang pak? Lai sama bahasa awak? La ilaha illallah. Nan tua mati, nan muda pun tewas. Bahkan nan muda-muda copek lo mati dah awak nan tua-tua dah lah. Yang tak banyak makan micin dah. Atau nan muda-muda kini dah lah siap berjojang ko jo. Pakai orang ngeng tiba dia kelok ngeng tiba malaikat maut tu La ilaha illallah. Nan pasti apa-apa ama-ama Allah Ta'ala lah mengajian kawak fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila lah datang ajal manusia tak dapat diundurkan seketik pun. Onde malaikat tolonglah anak ambolun pulang dari Batam le. Nya awak pamantau anak mantau lu kojo. Dia malaikat anak kedua masih sedang ujiannya kuliah kini di Bandung. Tak bisa ropak. Atau dia malaikat orang rumah pun dia pun nak jumpa dan terakhir dulu. Tak bisa. Tak ambil orang lainnya tu. Jangankan diundurkan pak sesaat, dimaju pun tak bisa. Aduh badan sakit-sakit, badan kuik, biaya ubek tak ada. Matilah Allah Ta'ala nak tolak leh. Kalau tak matinya Allah Ta'ala dapat alun kan mati wak leh. Bayangkan tuan, kalaupun dimajukan, minta dimajukan awak tak bisa. Apalagi dimundurkan. Kalau lah tiba saat dia ketikanya tuan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rahasia Allah tu tak bilo-bilo ditengok-tengok je laki ni kira bilo gak dia asal-asal konyong. La ilaha illallah. Tu dirahasiakan di Allah. Kalau sempat diberitahu awak adalah Ta'ala doa, selera makan leh. Entahlah. La ilaha illallah.
Didik dia di dunia kau memang sobon tahu pak. Kau nak percaya pak? Mu kita tes. Umur kini lompek puluh lah 50 cuba ditanya lai tu kau nang amak-amak le ketika umur 50 tahun dulu 10 tahun dulu sama saya ju amak awak lai masih hidup oh lai ni ustaz ambo dulu bujang di kampung de kem yuang kem jambo ju ayam jantan ayam ambo ju tak kondang masa muda lasak dulu deh nakal Asuhan badan kini la ilaha illallah lompek puluh ada 50 lupa ada dulu nala 8 lah 9 lah belasan orang cucunya tapi lah 60 la ilaha illallah kadang lah lupa pula lupa pergi jalan-jalan dia kau nampak anak agak dia orang lah takut lah lupa lah kan anak agak dia awak kan ya alhamdulillah le nak ada bunyi dah. Beda cerita. Jadi kini pak umur lompek puluh, 50, 60 yang lah kita lalui. Seandainya pak Allah kasih jatah kita setahun dan akan datang lain. Apa kira-kira? Allah kasih kita jatah setahun pak. Berapa lah perbandingan umur 60 umur 1 tahun jatah yang kan kita terima daripada 60 tahun yang sudah kita habiskan la ilaha illallah rasa sebon tahu 60 apa lagi cuma 1 tahun padahal tak bisa awak menjamin hidup setahun yang akan datang ada nak pakai le musika bisa jamin deknya ambo mati setahun lainnya dulu talibu tando-tando deknya ada mak-mak dulu di kampung mak nya salamannya kan boleh dokek puasa tu awak kan balik kampung pula besok kalau le topik bilang hari bulannya nya besok tanggal 2 bulan Ramadan enggak sok ndak suah awak lainnya haiku lepas tidak ilmunya belasan tahun setelah itu hidupnya la ilaha illallah orang laisau di buatnya dah ada orang yang tahu atau ada ndak apa-apa mana tahu tuan tulu kami cuba lo menuntik kan dah ada kita yang bisa pasti duit setahun lepas dah bisa jamin tak itu tanda kita hidup singkit pak di dunia kau ndak lama orang jangankan setahun sebulan yang akan datang tak ada kita yang bisa menjamin kita bisa hidup tu pak. Makanya kalau ambo tanya, tujuan kita hidup di dunia aku kan untuk beribadah kepada Allah kan ya? Tak hidup sembarang hidup aja. Makanya kalau hidup cuma sekadar hidup, apa kata Wihamka? Keradirimba juga hidup. Kira basuh kami ciga. Tapi adolonan bawa nama. Adolonan noka. Kalau bahasa Indonesia kira sodonya. Itu lo mantap bahasa awak kan? Bahasa Minang. Bahasa Kampar. Walaupun nya kalau Kampar kiri itu pak yang di hulu-hulu di kampung-kampung ambo tu nya kampung asli ambo nama Ludai. Orang pelosok ambo tu ndak orang kota. Ini wajar masuk kampung di sika. Kalau dibuat Ludai itu kepanjangannya luar daerah Indonesia, ndak masuk sinyal Telkomsel lah. Tapi lain masih di wilayah Provinsi Riau. Jadi kalau orang-orang, kalau kami, kalau Kampar kanan tak boleh tak orang. Kalau di Kampar kiri yang hulu tu asal dari Minang Juo, dari Pagaruyung. Makanya Rajo di Gunung Sailan, kerajaan rantau Kampar kiri dulu, itu rajonya anak Rajo Pagaruyung. Jadi serumpun je, rumpun Melayu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Pak diciptakan di Allah di dunia Pak. Bukan sekadar hidup. Bukanlah sekadar kojo aja. Kalau kerja cuma sembarang kerja, kerbau di sawah lebih jago bekerja. Baik itu kecik buyam karu. Pituahnya. La ilaha illallah.
Kalau mu tengok pak, makanya mu tambah lu sengenek. Kalau cuma makan sembarang makan, ayam kampung lebih jago dari awak makan. Kau tak percaya tengoklah dia boy ayam kampung tu ha? Tak habis dia seorang tahu cuba awak makan itu tak isa awak dah. Ayam kalau awak makan dia. Maka kalau awak makan cuma sekedar makan ni dia di dunia apa? Itu ide untuk busuk aja nyara. Nya adonan untuk busuk, adonan untuk lapuk, kau nan dipakai kau. Adonan untuk isuk. Mana nan untuk isuk tu amal soleh nan gitu buat. La ilaha illallah. Makanya hidup dia di dunia kau pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berapa lama awak ibadat pak? Lama atau sebentar awak ibadat? Asal-asal kalau dia apa lama awak atau sebentar ibadat? Ha? Ha? Ha, sebentar. Pak ada sebentar. Sebab wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Ma makna al-yakin? Apa makna yakin? Di sini Sa'di menyebutkan al-maut, kematian. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kematian. Sampai mati tu ibadat. Lah mati awak tak kan ibadat juga lah. Sedangkan awak hidup juga ibadat subuh kau tak kan solat subuh je awak saya ikut lah. Kan ya? Maka tadi kita kecen apa-apa, tak ada orang yang bisa menjamin awak bisa hidup sebulan lagi. Jangankan sebulan lah pak, 7 hari ke depan pun sepekan, tak ada yang bisa jamin dah. Jangankan 7 hari lah pak, sehari semalam aja ada yang bisa jamin dah. Ambo pasti mau mati jam 7 pagi besok. Tak ada yang bisa jamin tu pak. Bahkan boleh jadi pak, setelah kita pulang dari masjid kau pak. Tapi jangan elok dulu ya. Tapi kan takdir Allah kita tak tahu. Kita tinggalkan alam yang bernama dunia fana kau pak. Jangan-jangan awak begitu awak sedang tertidur di tengah-tengah di kamar awak. Kau tidur lah hidup kat rumahnya. Cuba tengok bagaimana awak hidup di dunia kau pak. Kalau awak lah mati tu tak perlu duk orang lain. Tiba-tiba awak tidur tadi mati. Terjaga orang rumah tu tengah malam jam 2 atau jam 1 malam lah dulu. Awak mati ditengoknya dah bangnya, cunya dah dipogang-pogang udah takut ndaknya mengecek le. Ditengok ndak mengarik di kason dekat jantung le. Oh ndak ngarik le. Oh dia tiba nangis le doh. Menangis-nangisnya malulung-lulung abang. Tapi pak ndak akan dibuatnya dah. Ndak ada orang membuat dah biarlah bang lah samu awak lah lamu awak hidup bang lah 20 tahun kita apa bang ikut tidur terakhir ambo je abang bang biarlah tidur ambo sampai jam 7 pagi besok dulu sama abang bang. Ndak ada kan ya? Ndak ada orang jadi putu pak. Oh lulek sakit-sakit seketik malah telefon mak abang sakitnya mak iya Awak kalau lah mati orang pak nak diobin, orang nak peduli atau memang nak dikuburkan orang sudah itunya dia ada ruh dalam diri kita kuat jasad ko barogo kalau tak ada ruh kalau dikuburkan orang awak. Nah malam jam 1 malam mati tak akan sampai pagi tidur je awak dah. Paling disayang-sayang awak sengenek dia di teleponan maknya le, di telefon bininya le. Kan dia pak tu apa tu itu amak-amak tu kalau apa-apa aja sampai jual alun sakit yang marah le lah di telefon dia kalau perlu cari ganti iya alhamdulillah le nak ada jawab dah mak. La ilaha illallah. Jadi hidup kita kau perlu kita nongkan sengenek. Kadang-kadang awak dong ngobuya dong ustaz berceramah laiso teman semua.
Tapi terkadang buat apa lah, masuk telinga kanan lain, masuk aja keluarlah telinga kiri lah. Jadi kalau awak nak monong-monong idik kau apa-apa amak-amak, memang telalai awak. Karam awak di apa? Di daratan. Kok tekaram awak dilawik le tontu hidup kan kam dilawik, kalau kalam di darat kau pak ke mana kan dicari. Tapi banyak orang yang karam dia di darat kau, di daratan. La ilaha illallah. Itu pertama berapa? Rahasia Allah tentang kematian. Kapan waktunya? Kedua, tak selesai tema tu, Ustaz. Tema di situ ku tunggu engkau di telaga. Di mana telaga tu? Ndak telaga yang tu, telaga Nabi. Kalau ndak mati dulu, anda akan sampai ke telaga Nabi tu dah. Tu dek cerita mati awak dulu. Itu kaji tu. Tapi kau jangan sampai jam apa ngaji ya? Jam 6, setengah 6 lewat molek, atau jam 6 lewat 10 atau apa? Bila suruh sampai jam apa? Jam apa Pak? Jam 6 alai 20 minit lah. Apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahsia Allah tentang kematian. Apa penyebabnya? Kita tak tahu Pak. Kadang doktor bonau di rumah sakit mati. Tak tolok dia doktor mubeknya oleh. Doktor kawannya pun tak tolok dia oleh. Tak tahu kita apa penyebabnya Pak, rahasia Allah rumah. Ada orang mati belantak, ada orang mati anyui, ada orang mati tenggelam, ada orang mati ditangkap binatang buas, ada pula nan mati tak ada sebab pun yang sengeneknya alapainya rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pasti Allah Ta'ala menyebutkan kawak Pak, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan datang merenggut nyawa kalian, walaupun kalian nak bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh. La ilaha illallah. Takkan bisa lari ya Pak. Kama kita kan lari le Pak. Tak. Rahasia Allah kematian yang ketiga Pak. Di mana tempatnya tak tahu kita Pak. Ada orang yang wafat tenang di tengah-tengah rumahnya. Ada pula yang mati di dalam perjalanan dek mencari nafkah anak je bini. Kadang-kadang awak mencari nafkah anak je bini, rupa memang pagi pulang potong. Kan ya? Peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keluar keringat sebesar biji jagung. Jadi itu rumah. Apa lo kadang-kadang ada yang mendulang omeko ju, kadang-kadang lata timbun. Tak tahu kita apa sebabnya. Yang pasti kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tak dulu Pak. Tak ada nak kena mati tu esok. 3 rahsia Allah baru tentang kematian. Tapi kalau dikonang-konang dan 3 pun tak begitu masalah ke akhirat. Bila wakotunya di mana, tompeknya apa sebabnya. Dan paling penting renang kompek Pak, mati soleh ke kita atau tidak, rahasia Allah. Diridai Allah ke kita saat kita wafat atau tidak, itu rahasia Allahnya Pak. Kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang kematian. Allah punya rahasia Pak. Apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada hanya tanda-tanda husnul khatimah, yang ada hanya tanda-tanda su'ul khatimah. La ilaha illallah. Kini Pak, kalau awak lah mati lucu tengok Pak. La ilaha illallah. Hidup di dunia aku, kata Allah Ta'ala Pak, ingat, kaifa takfuruna billah, kenapa
zakat, ndak mau berinfak, ndak mau bersedekah, ndak mau menutup aurat amak-amak. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, padahal dulu kalian tiada, lalu Allah hidupkan kalian. Kita tiada dulu Pak, Allah hidupkan kita. Allah ciptakan kita lengkap dengan bentuk yang sempurna, lengkap dengan hati, ginjal, paru-paru, jantung, darah dan kulit yang membungkus tubuh kita sehingga kita mampu hidup indah seperti saat ini. Allah bertanya, kawak Pak, kenapa kalian ingkar jua kepada Allah? La ilaha illallah. Tak sadar kalian? Tak sadar. Lalu Allah Ta'ala ingatkan lagi, summa yumitukum, kemudian satu saat nanti kalian akan dimatikan Allah. Tak lama dah, sebentar. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dihidupkan dan akan kembalikan kepada Allah. Ketika jenazah kita sudah terbaring terbujur kaku di tengah rumah, para pelayat datang Pak. Sanak kak saudara handai taulan karib kerabat datang bertakziah mereka. La ilaha illallah. Tak lama setelah itu kita pun dimandikan. Adakah yang memandikan kita nanti adalah anak kesayangan kita? Itu tergantung didikan awaknya tu. Kalau kau tu ketek anak dulu awak memandikan. Kalau awak kau tu mati besok oleh anak memandikan tindak rumah. Tergantung awak mendidik. Tak lama setelah itu dipakaikan pakaian putih tanpa jahitan. Dulu anak apa awak pakaikan pakaian, awak pasang pakaian anak. Lai anak besok ke kira-kira lainkan memasangkan pakaian putih bernama kain kafan untuk awak. Tergantung didikan awak. Tak lama setelah itu kita pun dimasukkan ke dalam keranda dan orang bawa ke tempat yang kodok disobui dia orang, tempat peristirahatan yang terakhir. Kan ya? Padahal tak rupa yang topiknya tempat istirahat dan pertama. Aku sebab itu alam kubur tu awalu manazilil akhirah. Itu tempat pertama di akhirat. Kalau untuk orang beriman, tempat istirahat dan pertamanya di situ. Tapi kalau untuk orang kafir, untuk orang yang fasik, orang munafik, itu tempat azab dan pertama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau lah masuk kubur awak pak cerita kita tak sama dengan mati ayam potong. Kalau ayam potong iya mati selesai, goreng makan habis cerita. Kalau awak hendak apa, ada makna di sebalik kehidupan kau, ada perjalanan panjang. Akhir cerita kita hidup kedua aja Pak, kalau ndak surga neraka. Ndak ada tompek di antara surga neraka, ndak ada. La ilaha illallah. Tapi menjelang sampai ke situ tu panjang lebar. Makanya ada satu tempat nanti di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, kata beliau, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi datang ke kuburan dan Nabi mengucapkan salam. Kadang-kadang Nabi pak tengah malam datangnya ke kuburan tu apa? Ini seperti dalam kondisi kau. Cuma awak takut datang jangan tengah malam, tengah hari pun takut ke kuburan. Iya. Alhamdulillah lain dak leh. Mantap lu. Nyenan perlu kita takut itu ndak kuburan apa? Yang perlu kita takut itu alam kubur. Kalau kuburan mamat, dia
ama awak mati, orang rumah awak mati, awak ditengok ada orang rumah digali kubur. Kain kafan tu kan nampaknya lalapuk pula. Tu kok lain bau. Itu namanya kuburan. Ikon dak alam kubur. Itu dan perlu kita takui. Jangan takut ke kuburan. Apa takut ke kuburan? Tapi banyak hantu Ustaz. Itu dia. Nyawa sejak nenek lah mak-mak sampai dia kanaknya. Nak dan situ nak ni momok. Tak apa-apa momok kalau siko aku sebi doang. Dia petakut-takut situ gondoruonya. Banyak apa situ naknya. Tak apa-apa. Tak ada nak bondo momok orang. Tiko anak takut. Kau tu ket Indonesia kau bentuk itu. Kau tu ketek-ketek kita dulu ada film jin dan jun. Berkawan jin je jun. Atau ada film pampir jalan aja dan ni mak. Iyalah anak-anak akan takut. Jadi awak aku lah dia pun didoktrin takut. Maka awak penakut. Lewat ke kuburan togak pun dua rumah. La ilaha illallah. Tapi kalau lah kodok kamu soji, kodok ngaji-ngaji, dok kau ceramah dak akan takut juga leh. Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum, selamat atas engkau wahai kaum mukminin, kampung orang mukminin. Insyaallah saya akan menyusul kalian. Maka kodok-kodoklah awak pergi ke kuburan. Menengok, memberikan iktibar bagi awak. Tapi kalau pudusi lo, masanya jelek itu mawawang lo. Apa malulung-lulung dak tontu lo. Lah mata atok lo situ jangan. Makanya ya perempuan kok tak begitu dianjurkan. Ini kadangnya lomah. Itulah bahasanya. Bahkan dulu dilarang. Taib. Ikhwati fillah, sebelumnya Nabi SAW demikian sikap beliau. Tapi tengok kadang awak balik kampung terogak dengan nama ayah awak, apa doa awak? Ditengok kubur ayah mak tu dan Masya Allah memberi iktibar bagi kita. Kata Nabi, wa inna insyaallah bikum lahikun, saya akan menyusul kalian. Lalu apa kata Nabi Pak? Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku kata Nabi, sungguh kita rindu, aku berharap berjumpa dengan saudara-saudara kami. Ternyata Nabi rupa rindu kawak. Ikhwanana, Nabi sobik kita saudaranya. Lalu Pak, qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Apa kata para sahabat, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Itu kata para sahabat kepada Nabi, Pak, bukankah kami ini ya Rasulullah adalah saudara engkau? Qala antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, adapun saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang setelahku. Oh, berarti kita pula. Jadi kitalah yang dirindukan Nabi apa-apa amak-amak. Nabi rindu kawak. Kiri cuba kita kira-kira le hadir kerinduan dalam hati kita kepada Nabi. Kita rindu kaya mak kita apa sebab kadang-kadang berlinang air mata awak. Mata konang ayah jua mak. Ya ada hubungan kita Pak. Ada jasuh segodang jari tu, ibu jari ko lah telapak kaki dulu digodang dia amak awak. Itu sebab amak mati awak terogak kayaknya. Awak rindu kayaknya. Ada hubungan. Kalau itu amak awak, Nabi Pak lebih berjasa dari amak awak. Nabi yang menyelamatkan kita dari kegelapan, Nabi yang menyelamatkan kita agar kita tidak kekal dalam neraka. Itu sebab orang kafir rupa kalau tidak terima dakwah Nabi kekal dalam neraka. Berarti Nabi lebih berjasa dari ayah amak kita. Makanya dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah juga muttafaqun alaih, Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku, kata Nabi, lebih ia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari manusia semuanya. La ilaha illallah. Nabi terogak kawak, cinta kawak. Dia nak bersuruhnya sama awak. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Faqalu, para sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Bagaimana cara engkau nanti wahai Nabi mengenal umatmu yang datang setelah kita ni? Apa cara nanti Nabi bisa mengenal awak? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu?" Qalu, "Bala." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Tahukah engkau, seandainya seorang memiliki kuda, lalu dia kuda ni yang muka kakinya, tangannya bersinar, dan kuda tu berada di tengah-tengah kuda yang hitam legam. Jadi kuda putih bercahaya, nampak dek licinnya, lalu berada di tengah-tengah kuda yang hitam legam. Dapatkah kalian mengenalnya? Para sahabat menjawab, "Bala, tentu wahai Rasulullah." Lalu Rasul pun mengatakan, umat ini nanti fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu, nanti umatku akan datang di hari akhirat kelak. Dan ini cara Nabi mengenali kita nanti, Pak. Datang mereka bersinar pula. Apa sebab? Bercahaya. Apa sebab? Sebab bekas wudu mereka. Itu tidak kodok-kodok bau duk. Itu rupa keutamaan wudu. Allahu Akbar. Lalu Nabi lanjutkan bab. Apa kata Nabi? Wa ana faratuhum 'alal haud. La ilaha illallah. Aku tunggu mereka. Pak Haji tu ya, ditunggu dek Nabi sok Pak. Udah kita nan ganteng ditunggu dek Nabi besok di telaga. Kalau dapat kita minum air telaga tu lam yadma abadan, ndakkan pernah haus kita selama-lamanya lagi. Jadi dalam surga ndak hitung awi semua, hitung lomak-lomaknya. Ni ada kalau minum lomak boleh dia orang mawa disiwik-siwik lebih kuah. Bismillah. Awak ndak awi dah, tapi lomak disiwik-siwik tahu. Ajib. Itu telaga Nabi ruha. Tapi Nabi pun melanjutkan, ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'ir dhallu. Kata Nabi, ternyata ada orang yang mereka dihalang-halangi mendatangi telagaku. Tak bisa dia mendokek ropak. Tak bisa. Sebagaimana unta hilang yang dihalang-halangi. Lalu Nabi pun mengatakan, aku panggil dia unadihim, aku panggil dia fulan, alani, Ahmad, atau apa nama wak lihun, tongkai, koyap, misal. Tapi dia inyo ndak bisa Pak datang no. La ilaha illallah ala halumma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayolah menokek ke siko kemarilah kalian woi. Siko. Nabi terogak kawak. Nabi rindu ke kita Pak. Tetapi Pak sayang, fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak. Lalu kalau ndak bisa menokek, bayangkan apa? Lalu dikatakan, diberikan kabar kepada Nabi, mereka ni Muhammad telah mengganti keyakinan mereka, mengganti cara ibadat mereka. Tak keyakinan contoh keyakinan Nabi diyakini oleh akidahnya, tak contoh akidah Nabi, cara ibadatnya pun tak cara ibadat Nabi, perangainya pun tak cara perangai yang diajarkan Nabi. Tak ada mana-mana dapat ini. Lalu mendengarkan itu, fa'aqulu suhqan la ilaha illallah. Kalau begitu menjauhlah kalian. La ilaha illallah. Cuba awak Pak balik kampung, ama ayah lain masih hidup, misal sanak saudara lah berkumpul di rumah tu, di rumah gadang. Berkumpul di rumah gadang tu la ilaha illallah. Tiba awak sama orang rumah. Ku awak dak lalu tas lah bapak godang. Motor mengkilik. Tiba-tiba di halaman rumah bapak menengok orang makan lomak, nampak
acara memang bodang, acara keluarga. Tiba-tiba ayah jual mak awak mengusir kita. Payang merantau dia. Jangan tingkek rumah aku ni. Pak, aku kira-kira pak. Payang merantau. Payang jauh. Jangan mendokek-dokek ke rumah aku. Pak, kira-kira. Lainlah mak terasa. Dah sakit hati. Tapi bah boleh. Itu di dunia berupa bisa awak minta maaf balik kaya jual maaf. Iko pak, tak ada cerita minta maaf le. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memetik tanaman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar zarah pak kita buat kebaikan ke Allah balas pula kebaikan tu apa takkan terluputkan kalau keburukan dan kita buat walaupun puan awak menjontik orang atau biarlah ada orang di ladang dulu di kampung akan dipertanggungjawabkan nanti keburukan itu. La ilaha illallah. Makanya menjauh kalian terjauhkan dari telaga Nabi. Alangkah terhinanya ia ketika itu. Apa sebabnya tadi? Qad baddalu, mereka telah mengganti-ganti. Qad baddalu ba'daka, mereka mengganti keyakinan mereka. Jadi jangan bau-bau keyakinan awak dari keyakinan dan diajarkan Nabi. Akidah awak dengan akidah yang diajarkan Nabi. Ibadat awak ibadah yang diajarkan Nabi. Apa sebab kita beribadah kepada Allah tu ya? Itu kaedahnya an-na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Tak keinginan kita aja, tak selomak-lomak awak aja. Tak sesuai je perasaan dan selera awak aja. Kalau selera-selera itu dalil untuk makannya dah. Lelomak dah, lelomak dia nya tu kodok buat sabar macam itu dah. Kalau ibadat ndak. Ibadat tu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika betul-betul kalian mencintai Allah, ikuti aku. Tu cara. Tapi ikut Nabi nak ikut dunia dah. Kalau rumah Nabi wa ikuti la ilaha illallah, rumah Nabi jangkau di Al-Hasan zaman ni sampai loteng di awak tu nak dapat dah. Kalau ikut Nabi dengan dunia awak dah akan dapat pakai apa ya? Pakai unta dah. Kuntum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Maka pak terakhir, jadi kita kena sayang ke Nabi dulu pak. Kena cinta ke Nabi dulu. Nabi sayang, awak rindu Nabi ke kita pak. Ditunggunya awak besok di telaganya. Bayangkan tu pak, tu tak nak berjumpa awak dengan Nabi. Maka kini berupaya kita belajar agama seketik, Islami seketik. Mau ustaz ceramahkan duduk di bangku sekolah, tak nampak cantik. Duduk awak di masjid, dengarkan ceramah, beramal awak bansuan sunat, langsung jadi ustaz je lah. Seketik demi seketik sayang awak ke Nabi. Cara apa Nabi dulu cara ibadatnya, berupayalah awak dan membuat cara Nabi itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi yang menunggu kita nanti di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekianlah dulu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi insyaallah taala. Kok jalan nampak ke Pekanbaru, mampirlah di Lipek Kain. Tanya je lah di mana rumah pondok Ustaz Firdaus. Silakan loh, muntilah di situ. Atau kok ada anak-anak umpamanya orang keluarga awak dan nondak sekolah gratis, ndak mampu, antarlah ke situ. Alhamdulillah lah tahun ke-9 ambo ada program pendidikan gratis, masih gratis 100% insyaallah. Jadi ada yang tomat SD, ada lo tomat SMA atau nan bujang-bujang lah nak pergi belajarnya, silakan. Ini ada program apa namanya? Program kaderisasi dai kampung dan pedalaman. Cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.